Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesehatan, kelapangan rezeki, panjang umur selalu terlimpahkan pada teman-teman semua, sobat, pejuang skripsi, dan kalian yang sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Bagi teman-teman yang mengambil konsentrasi pemasaran, manajemen sumber daya manusia, pendidikan, dan lain-lain, pada umumnya teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner atau yang sering disebut dengan angket atau daftar pertanyaan atau pernyataan. Jika teman-teman pejuang skripsi menggunakan angket, sebagian besar menggunakan skala Likert. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan sharing tentang skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jadi, skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap. Dalam beberapa penelitian, skala Likert dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial. Baiklah teman-teman, akan kita berikan daftar pustaka untuk skala Likert, yaitu miliknya Sugiono, dengan judul Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development, yang diterbitkan oleh Alpha Beta Bandung di halaman 134 hingga 138. Berikut bukunya. Ini teman-teman, skala Likert di halaman 134. Kemudian bukunya ini, Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development. Kemudian buku yang kedua masih di Sugiono dengan judul Metode Penelitian Bisnis yang diterbitkan oleh Alpha Beta Bandung di halaman 132 hingga 136. Ini teman-teman, skala Likert di halaman 132. Ini bukunya, Metode Penelitian Bisnis, Profesor Dr. Sugiono. Adapun literatur yang ketiga, yaitu bukunya Sujarweni dengan judul Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, yang diterbitkan oleh Pustaka Baru Press Yogyakarta di halaman 104 hingga 105. Berikut ini. Pendekatan dengan skala Likert. Ini wiratnya Sujarweni dengan buku Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yang terakhir yaitu Sedarmayanti dengan bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian yang diterbitkan oleh Mandar Maju Bandung di halaman 95 hingga 99. Ini Likert Summary Rating atau terkenal dengan LSR, yaitu metode pengukuran sikap yang banyak digunakan karena kesederhanaannya. Baiklah teman-teman, ini bukunya Metodologi Penelitian. Baiklah teman-teman, sekarang akan kita jelaskan tentang flowchart berikut ini
bagaimana kita bisa menyusun skala Likert. Yang pertama, di sini ada variabel penelitian atau terkenal dengan objek penelitian atau fokus penelitian. Dari variabel penelitian ini akan di-breakdown menjadi beberapa indikator. Indikator-indikator ini nanti akan di-breakdown menjadi item-item pernyataan ataupun pertanyaan. Jadi, flowchart ini memberikan alur bahwa skala Likert itu ada di sini, yaitu di item-item pernyataan ataupun pertanyaan. Oleh karena itu, jenis jawaban-jawaban yang digunakan dalam mengukur sikap. Jadi, nanti di dalam skala Likert ini, setelah ada variabel, kemudian di breakdown jadi indikator. Dari indikator ini akan dibuat pertanyaan atau pernyataan. Jadi, skala Likert akan memberikan jawaban-jawaban dengan mengukur sikap. Adapun jawabannya bisa dengan pilihan berganda ataupun bisa dengan checklist. Kemudian dari jawaban yang pertama, yaitu pilihan berganda, kita menggunakan 5 gradasi jawaban, yaitu sangat setuju diberikan skor 5, yaitu skor tertinggi dalam skala Likert. Kemudian setuju diberikan skor 4, ragu-ragu diberikan skor 3, tidak setuju diberikan skor 2, dan sangat tidak setuju diberikan skor 1. Kemudian alternatif jawaban yang lain model daripada skala Likert bisa digunakan masih dalam gradasi 5, selalu, sering, kadang-kadang, hampir tidak pernah, tidak pernah. Kemudian sangat positif, positif, netral, negatif, sangat negatif. Kemudian sangat penting, penting, ragu-ragu, tidak penting, sangat tidak penting. Semuanya ini menggunakan 5 gradasi jawaban. Mulai dari tingkat tertinggi nilainya 5 dan nilai terbawah yaitu 1. Kemudian kalau teman-teman pada umumnya jika Anda tidak menginginkan jawaban untuk ragu-ragu, netral atau kadang-kadang, ini juga ragu-ragu, teman-teman bisa menggunakan gradasi 4, yaitu sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Yaitu gradasi 4 dengan nilai tertinggi 4 dan terendah 1. Selalu, sering, kadang-kadang, ya. Kemudian tidak pernah. Sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Jadi kalau pilihan ganda, teman-teman semuanya bisa menyertakan jawaban ini. Kalau checklist, jawabannya dirubah menjadi jawaban centang atau contreng. Ini untuk jawaban sangat setuju, ini setuju, ini ragu-ragu, ini tidak setuju, ini sangat tidak setuju. Jadi responden tinggal mencentang jawaban-jawabannya. Kemudian contoh interpretasi dari skala Likert bisa diperhatikan teman-teman di sini. Sampel penelitian 100 karyawan, setelah diberikan angket, maka jawaban dari 100 responden akan ditarik oleh peneliti dan ditabulasi atau dianalisis. Dari angket yang telah disebarkan kepada responden kemudian ditarik, maka oleh peneliti ditabulasi. Ada 25 karyawan yang menjawab sangat setuju, 40 karyawan menjawab setuju, 5 karyawan menjawab ragu-ragu,
20 karyawan menjawab tidak setuju, 10 karyawan menjawab sangat tidak setuju. Ingat, ini gradasi 5. Sangat setuju dengan nilai tertinggi 5, sangat tidak setuju dengan nilai gradasi 1. Kemudian hasil daripada jawaban responden tersebut kita kalikan dengan tingkat gradasinya. 25 dikalikan 5 muncul angkanya ini, 40 dikalikan 4, 5 kalikan 3, 20 kalikan 2, 10 kalikan 1. Di total semuanya jumlahnya adalah 300. Jadi angket yang telah disebar kepada responden setelah ditarik kembali oleh peneliti mendapatkan jawaban 350 skornya. Kemudian di bawah ini ada gambar yang menyatakan bahwa sangat tidak setuju nilainya 100. 100 ini asalnya 1 dikalikan 100 responden. Jika 100 responden itu menjawab 1 semuanya jawaban angketnya, maka nilainya 100. Jika 100 responden semua menjawab tidak setuju, maka nilainya 200. Jika 100 responden menjawab semuanya dengan jawaban yang sama yaitu ragu-ragu, maka nilainya 300. Dan jika 100 responden menjawab setuju, nilainya 400. Dan yang terakhir, 100 responden menjawab sangat setuju, maka nilainya 500, yaitu 5 dikalikan 100. Berdasarkan hasil jawaban responden tersebut 350. Setelah kita lihat di dalam gambar ini, angka 350 yaitu angka antara ragu-ragu dengan setuju. Oleh karena itu, hasil dari angket yang disebarkan kepada responden sebanyak 100, jawabannya adalah berdasarkan hasil jawaban responden sebanyak 100, jawabannya mendekati setuju, yaitu 350 mendekati setuju, karena setuju nilainya 400, ragu-ragu nilainya 300. Lebih dari ragu-ragu tapi mendekati setuju. Demikianlah teman-teman yang bisa kami sharingkan tentang skala Likert. Semoga bisa bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semuanya. Jangan lupa teman-teman subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang, like, comment, and share. Selamat berkarya dan tetap di rumah saja. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.